RDTM. Di sini saya menampilkan tabel hasil transformasi. Nah, di poin A, saya akan membuktikan apakah UT memiliki transformasi K+1 U K+1X. Nah, dengan menggunakan definisi dari RDTM, kemudian akan saya turunkan sisi kanan dan sisi kiri terhadap X, dan saya kalkulasi. Ternyata hasilnya benar bahwa UT memiliki transformasi K+1 U K+1X. Nah, di poin B, saya akan membuktikan apakah U kuadrat memiliki transformasi sigma dari R sama dengan 0 sampai K, URX, U min RX. Nah, dengan menggunakan definisi dari RDTM juga, lalu saya kalkulasi dan diperoleh bahwa dia terbukti. Selanjutnya, di poin C akan saya buktikan apakah UX, XX memiliki transformasi 2 pangkat 3 per 2X pangkat 3 UKX. Dengan menggunakan definisi dari RDTM, dan saya menurunkan sisi kanan dan sisi kiri terhadap X sebanyak 3 kali, dan hasilnya adalah terbukti. Nah, sehingga hasil transformasi persamaan KdV ada di persamaan 3. Nah, langkah kedua, mentransformasi nilai awal UX, 0 menjadi U0X menggunakan definisi dari RDTM. Nah, terbukti U0X-nya ada di persamaan 4. Langkah ketiga yaitu menentukan nilai UKX menggunakan persamaan yang sudah ditransformasi tadi, kemudian kita substitusikan nilai K. Kita mulai untuk K sama dengan 0, ketika K sama dengan 0, maka persamaan 3 menjadi U1X yang ada di persamaan 5. Kemudian disubstitusi persamaan 4 ke persamaan 5, dan diperoleh U1X yang ada di persamaan 6. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka persamaan 3 tadi menjadi 2U2X yang ada di persamaan 7. Kemudian mensubstitusi persamaan 4 dan 6 ke persamaan 7, dan kita peroleh U2 yang ada di persamaan 8. Untuk K sama dengan 2, maka persamaan 3 tadi menjadi U3X yang ada di persamaan 9. Kemudian mensubstitusi persamaan 4, 6, dan 8 ke persamaan 9. Dan kita peroleh U3X-nya ada di persamaan 10. Nah, angka keempat, kita akan mencari solusi aproksimasi sehingga kita peroleh UX, T. UX, T berjalan dari definisi RDTM. Dan kita peroleh UX, T-nya ada di persamaan 11 ini. Kita melangkah ke kasus kedua, menyelesaikan persamaan KdV yang ada di persamaan 12 dengan nilai awal yang ada di persamaan 13. Di sini saya menunjukkan tabel hasil transformasi. Baik, sehingga transformasi persamaan KdV ada di persamaan 14. Langkah kedua yaitu kita akan mentransformasi nilai awal menjadi U0X menggunakan definisi dari RDTM. Dan kita peroleh U0X-nya ada di persamaan 15. Langkah ketiga, kita akan menentukan nilai UKX menggunakan persamaan yang sudah kita transformasi tadi, kemudian akan kita substitusikan nilai K-nya. Kita mulai untuk K sama dengan 0. Ketika K sama dengan 0, maka persamaan 14 tadi menjadi U1X yang ada di persamaan 16. Dan kita substitusi persamaan 15 ke persamaan 16, kita peroleh U1X ada di persamaan 17. Nah, untuk K sama dengan 1, persamaan 14 tadi menjadi 2U2X yang ada di persamaan 18. Kemudian mensubstitusi persamaan 15 dan 17 ke persamaan 18. Kita peroleh U2 yang ada di persamaan 19. Nah, untuk K sama dengan 2, persamaan 14 menjadi 3U3X yang ada di persamaan 20. Kemudian kita substitusi persamaan 15, 17, dan 19 ke persamaan 20. Dan kita kalkulasi, kita peroleh U3X yang ada di persamaan 21. Untuk K sama dengan 3, persamaan 14 menjadi 4U4X yang ada di persamaan 22. Kemudian kita substitusi persamaan 15, 17, 19, dan 21 ke persamaan 22, dan kita peroleh U4X yang ada di persamaan 23. Nah, yang keempat, kita akan mencari solusi aproksimasi sehingga kita peroleh nilai dari UX, T. UX, T berjalan dari definisi RDTM. Kemudian di sini kita dapat melihat bahwa UX, T ada di persamaan 24. Nah, persamaan 24 ini memiliki pola sigma dari K sama dengan 0 sampai K hingga 6 pangkat 2K per 1X kali T pangkat K. Nah, persamaan 24 juga memiliki rasio sebesar 36. Kemudian dengan menggunakan rumus dari geometri tak hingga, kita mengetahui bahwa UX, T adalah 6X per 36T. Selanjutnya akan kita cek apakah benar persamaan 25 itu merupakan solusi eksak di persamaan 12. Di sini kita substitusi dan kita peroleh nilainya adalah 0. Di poin B, akan kita cek apakah persamaan 25 merupakan solusi eksak di persamaan 13. Lalu di sini kita substitusi dan ternyata UX, 0-nya adalah 6X. Karena keduanya cocok, maka dianggap sah. Untuk kasus ketiga, kita akan menyelesaikan persamaan KdV yang di persamaan 26 dengan nilai awal yang ada di persamaan 27. Angka pertama, kita akan mentransformasi persamaan KdV ke RDTM.
Ini merupakan tabel hasil transformasinya. Sehingga persamaannya menjadi persamaan 28. Nah, langkah kedua, kita akan mentransformasi nilai awal menjadi U0X. Dan U0X-nya ada di persamaan 29. Baik, langkah ketiga, kita akan menentukan nilai UKX menggunakan persamaan yang sudah kita transformasi tadi. Kemudian akan kita substitusi K-nya. Di sini kita mulai untuk K sama dengan 0. Ketika K sama dengan 0, maka persamaan 28 menjadi U1X yang ada di persamaan 30. Dan kita substitusi persamaan 29 ke 30. Dan kita peroleh U1X yang ada di persamaan 31. Langkah kedua di B, yaitu ketika K sama dengan 1. Maka ketika K sama dengan 1, persamaan 28 menjadi 2U2X yang ada di persamaan 32. Lalu kita substitusi persamaan 29 dan 31 ke persamaan 32. Kita kalkulasi di sini dan kita peroleh U2X ada di persamaan 33. Untuk K sama dengan 2, persamaan 28 menjadi 3U3X yang ada di persamaan 34. Kemudian kita substitusi persamaan 29, 31, dan 33 ke persamaan 34. Dan kita peroleh U3X ada di persamaan 35. Untuk K sama dengan 3, maka persamaan 28 menjadi 4U4X yang ada di persamaan 36. Kemudian mensubstitusi persamaan 29, 31, 33, dan 35 ke persamaan 36. Di sini kita peroleh U4X yang ada di persamaan 37. Untuk K sama dengan 4, cara yang dilakukan juga sama seperti yang di atasnya. Kita peroleh U5-nya ada di persamaan 39. Nah, langkah keempat, kita akan mencari solusi sehingga kita peroleh nilai dari UX, T. Di sini UX, T berjalan dari definisi RDPM. Dan UX, T dari persamaan 40. Nah, persamaan 40 ini memiliki pola yang ada di persamaan 41, di mana U0 pangkat KX-nya adalah D pangkat K U0X per DX pangkat K. Nah, di sini saya memiliki deret Taylor di persamaan 42, ternyata persamaan 41 dan 42 itu memiliki kesamaan. Sehingga persamaan 41 dapat ditulis ke persamaan 42 dengan fx-nya adalah U0X dan A-nya adalah min 4T. Kemudian kita peroleh UX, T ada di persamaan 43. Nah, jika U0X-nya adalah min 2 sekan hiperbolik kuadrat X, maka kita peroleh U0X min 4T sama dengan min 2 sekan hiperbolik kuadrat X min 4T. Jadi, persamaan 40 dapat dituliskan di persamaan 44. Nah, akan kita cek apakah benar persamaan 44 merupakan solusi eksak di persamaan 26. Di sini kita perlu mensubstitusi, kemudian kita peroleh nilainya adalah 0. Dan di poin B, akan kita cek apakah benar persamaan 44 merupakan solusi dari persamaan 27. Kemudian setelah kita cek, hasilnya adalah benar. Karena keduanya cocok, maka dianggap sah. Nah, sehingga kesimpulan dari presentasi saya yaitu yang pertama, ternyata persamaan KdV dapat diselesaikan menggunakan RDTM dengan 4 langkah. Yang pertama, mentransformasi persamaan KdV dengan transformasi dari RDTM. Yang kedua, mentransformasi nilai awal menggunakan definisi dari RDTM. Yang ketiga, menentukan nilai UK menggunakan persamaan yang sudah kita transformasi tadi. Kemudian kita akan mensubstitusi nilai K. Dan yang keempat yaitu mencari solusi aproksimasi sehingga kita peroleh nilai dari UX, Dan yang kedua, solusi dari persamaan KdV dengan nilai awalnya fx adalah UX, sebagai berikut. Nah, yang ketiga, solusi eksak untuk persamaan KdV dengan nilai awal UX, sama dengan 6x adalah 6x per 1 min 36t. Dan yang keempat, solusi eksak dari persamaan KdV dengan nilai awal kedua adalah min 2 sekan hiperbolik kuadrat x min 4t. Baik, demikian presentasi dari saya. Ada yang perlu dipertanyakan? Monggo, silakan. Bu Ari pengujinya sama Pak Usman. Oke. Terima kasih. Pertama saya mau menanyakan tentang persamaan berapa ini di bab 2. Bab 2 itu persamaan transformasi. Nah, definisi itu bisa nggak kamu jelaskan kenapa dia menghasilkan transformasi seperti itu? Bab persamaan 1, 2, 2, 2, 3. Kemudian persamaan 21, 22, 23. Transformasi dan inverse transformasi. Kemudian Anda tahu, Anda membahas persamaan diferensial biasanya persamaan diferensial itu
kalau persamaan diferensial order 3 itu hanya satu kondisinya, itu tidak akan mungkin diselesaikan. Lebih khusus dari persamaan ini kamu menyelesaikan. Itu yang perlu kamu berikan penjelasan mengapa kamu berani memberikan sebuah jawaban yang kondisinya cuma terbatas sampai kamu bisa memberikan solusi eksak. Yang ketiga, kamu harus pahami proses transformasi. Transformasi itu adalah sebuah perubahan. Jadi kalau kamu merubah sebuah fungsi ke fungsi lain, harus bisa memberikan makna. Apa makna? Yang ke pertanyaan ini terkait di tabel 1, tabel 2, tabel 31, tabel 32, tabel 33 dan seterusnya. Itu yang kamu tuliskan, berikan penjelasan apa makna dari transformasi itu. Yang keempat, ini tidak ada visualisasi. Biasanya persamaan itu harus ada visualisasinya. Ada solusi eksak, ada gambar. Bisa dilihat dari sisi manapun kita bisa lihat solusi eksak ini. Dan transformasinya juga seperti itu. Kamu bisa melihat dari sisi mana sehingga kamu bisa membandingkan. Kalau cuma sekedar proses seperti ini, itu ada spesial khusus kalau persamaan. Dan ini sudah berulang-ulang, persamaan KDP ini sudah dikerjakan saya sering menguji persamaannya, kondisi awalnya 6x, second hiperbolik, dan kamu tidak pernah menggambarkan second hiperbolik seperti itu. Bisa nggak kamu memberikan ilustrasi persamaan second kuadrat hiperbolik itu? Ya, untuk sementara yang itu pertanyaan saya, barangkali bisa dijelaskan. Iya, Pak. Kalau persamaan 2.1, 2.2, 2.3 itu kan UKX itu persamaannya di 2.1. Kemudian kalau dia ditransformasi itu menjadi 2.2, lalu disubstitusi mendapatkan persamaan 2.3. Yang pertama. Sebelum transformasi, apa yang dimaksud inverse transformasi? Pernah nggak kamu menuliskan secara panjang persamaan itu, UX persamaan 21? Kemudian yang panjangnya persamaan 22. Kemudian kamu balikan inverse-nya. Pernah nggak kamu lakukan? Sehingga kamu bisa mengatakan inverse transformasi itu. Ya, belum, Pak. Nah, itu yang harus kamu lihat. Jadi bukan sekedar matematik, itu bukan sekedar bahasa ucapan, tapi disertai dengan proses. Jadi harus dijelaskan, meskipun itu definisi itu kadang-kadang orang yang melihat definisi itu. Kalau saya belum bisa mengatakan itu definisi. Jadi orang yang membuat barangkali itu bisa dikatakan definisi. Jadi definisi itu tergantung orang yang membuatnya. Mungkin itu sudah levelnya sudah tinggi, saya masih rendah. Jadi harus kamu lihat lebih dekat proses transformasi itu. Kemudian grafiknya harus jelas. Di bab tambahan barangkali saran di persamaan diferensial itu sangat perlu pemahaman yang mendalam tentang kondisi batas dan kondisi awal dari sebuah persamaan diferensial. Saya kira Bapak Ibu, Pak Jamuri dan Pak Bu Ari ini ahli persamaan diferensial parsial, harus bisa menjelaskan mengapa dia langsung bisa mengatakan ini jawabannya. Padahal biasanya kalau kita menyelesaikan persamaan diferensial parsial yang sederhana, itu ada kondisi awal, kondisi batas, dan berbagai macam baru bisa menyelesaikan. Itu harus diberikan listening ke itu sehingga ini bisa berbunyi skripsi Anda. Saya kira itu penjelasan. Perlu dikomentari. Bagaimana, Rina? Jadi kalau tadi persamaan 21, 22, 23 itu kalau kemudian Rina mengatakan belum nyoba itu kok ya aneh gitu ya. Itu kan hanya deret Taylor saja dan sudah berulang-ulang kali saya suruh uraikan, saya suruh balikkan lagi. Ternyata tidak tahu kalau itu uraiannya. Nah, berarti kan belajarnya ini kurang berarti. Ya. Itu kan deret Taylor sebenarnya. Terakhir saran. Ya. Terus yang kedua bisa nggak? Jawab terkait PDP tadi. PDP
Ini kan ada orde 3 ya PDP-nya, kemudian kondisi awal atau syarat awalnya kan cuma satu, itu apa bisa diselesaikan dapat solusi eksak? Nah itu coba dijawab dulu. Orde 3-nya di mana, Mbak? Bisa nggak itu menjelaskan? Di X apa di T? Mbak Rina? Di X. Orde waktunya? Hanya satu. Orde waktunya 1. Jadi ketika orde waktu 1, maka kondisi awalnya 1. Baru ketika orde waktu 2, 3, dan seterusnya, kondisi awalnya 2, yaitu UX, 0 sama dengan Fx dan 2U per 2 T, X, 0 sama dengan Dx. Jadi itu memang melihatnya dari orde waktu. Kalau orde uangnya nggak ada masalah. Oh, iya. Coba kalau saya bertanya Kak Jam ya. mau langsung aja Bu. Melihat kinerja dari Heliatus dan Rina ini sudah mulai ada kesamaan frekuensi. Jadi mungkin karena saya lihat tadi UX, T-nya solusinya tadi sama, dua metode ini membuat saya surprise. Jadi mungkin simulasinya kamu bisa diskusi dengan Mbak Heliatus untuk kemudian bisa saling akhirnya nanti bisa membandingkan bahwa dua metode ini akan menghasilkan suatu solusi eksak yang sama gitu, sehingga bisa menjadi bahan referensi untuk perkuliahan persamaan diferensial parsial numerik gitu. Saya kira sudah bagus Pak Jam, tinggal memang nambahin simulasi plot grafiknya supaya nanti lebih bisa diinterpretasi baik oleh Rina maupun oleh pembaca. Terus saran kedua mungkin interpretasi grafiknya kalau bisa jangan grafik yang statis tapi kalau bisa yang dinamis, yang T-nya bisa jalan dan bisa dilihat dia arah pergerakannya ke kanan atau ke kiri atau terjadi soliton dan seterusnya, itu mungkin bisa disampaikan pada saat melaksanakan simulasi dengan grafik yang dinamis gitu. Saya kira itu aja Pak Jam saran dari saya. Nah terus ini tadi pertanyaan Pak Usman kok Rina belum jawab gitu ya, gimana itu? Coba dijawab pertanyaannya itu. Kok diam saja gitu loh. Gimana? Masih kan nggak pertanyaannya? Pak. Tadi pertanyaan Pak Usman belum selesai Pak. Iya baru dijawab. Sudah selesai pertanyaannya, cuma jawabnya kok belum gitu loh. Oh maaf, kok nyela. Maaf. Ya karena diam saja Rina nggak jawab. Sekarang coba dijawab lah gitu. Bisa jawab atau tidak kan itu juga perlu dilihat gitu loh. Gimana cara menjelaskan. Gimana? Bisa dijawab. Kan tadi kalau orde 3 bisa diselesaikan dengan satu kondisi itu kan sudah dijawab tadi ya Pak ya. Itu dijawab. Iya. Terus kalau yang pakai proses transformasi dari fungsi ke fungsi lain, itu maknanya itu maksudnya kayak gimana ya Pak? Makna. Ya maksudnya kamu lihat proses transformasinya itu, kamu dari orde fungsi X dirubah ke ini UX Y ditransformasikan ke K plus 1 bla 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 itu. Nah, kalau K-nya 10 berarti 11 itu maknanya apa itu kamu bisa melihat. Itu adalah sebuah jantungnya kamu punya skripsi transformasi itu. Kenapa harus kamu bisa melihatnya? Tabel 1, tabel 31, 32, 33 dan seterusnya itu kan proses transformasi yang kamu tulis. Apa maknanya itu? Ya, tak bisa menemukan jawabannya, setidaknya nanti ditulis di naskah akhirnya. Iya, saya kira itu. Kemudian saran penulisan itu kalau kamu mengatakan sigma tak hingga, jangan diberhenti sampai di N. Itu banyak terjadi kamu punya penulisan seperti itu. Kalau kamu mengatakan sigma dari 0 sampai tak berhingga, jangan diberhentikan sampai N. Wah, itu penulisannya keliru.
orang matematik melihatnya ini nggak paham ini deret Taylor-nya seperti apa. Dan itu berulang-ulang kamu tulis. Jadi penulisan harus jelas, proses transformasi harus dijelaskan, karena di situ jantungnya inverse transformasi, penjelasan 21, 22, 23 itu, karena itu yang mau dipakai. Kemudian ya itu tambahan tadi visualisasinya. Saya kira itu dari saya. Oh ya. Ada Pak Huda juga. Udah, di belakang. udah. Cukup, Pak. Ini saya ini. Ya, silakan Pak Uda. Ya, untuk Rina, untuk integrasi yang bab 2 sudah bagus. Yang menjadi pertanyaan di bab 1 ya. Jadi di bab 1 itu tidak ada rujukan tafsir. Jadi Rina menafsirkan sendirian. Jadi harus ditambahkan rujukan tafsir, baru penjelasannya dideskripsikan setelah rujukan tafsir itu. Ya, sudah itu saja dari saya Pak Jam. Oh ya. Oke, terima kasih. Tafsir juga, Mbak. Ya, Rina ini kalau diingatkan sama penguji baik Mas Saul jawab iya. Cuman kok ya itu harus ini ya dilaksanakan ya. Jadi kan dari proposal juga sebenarnya sudah banyak yang diingatkan oleh penguji dan juga saya. Ketika disuruh betulkan siap, iya. Nah ini belum selesai kayaknya gitu ya. Jadi nanti lebih diperhatikan lagi saran-saran dari penguji. Ya, itu sarannya saya dari Bu Ari tadi harus dieksiskan memang ya. Ya, ditulis. Simulasinya karena melihat fungsi pendekatannya seperti apa, solusi eksaknya seperti apa, dalam visualisasi aja karena bukan numerik, jadi langsung dilihat. Bisa kalau perlu ditampilkan programnya supaya kita bisa lihat juga, oh seperti ini loh, membandingkan dua transformasi kan seperti itu Pak Jam. Ya, boleh Pak. Ya, bisa. Saya kira itu. Bisa ya Rina ya. Saya kira tidak sulit. Kemarin sebenarnya saya lihat sudah ada itu kan, cuman kok tidak ditampilkan lagi gitu gambarnya itu. Ya. Kali, Pak. Belum sempat, Pak. Ya nanti Mbak saya ketika melakukan revisi videonya diputar ulang aja supaya nanti tidak ada yang Jadi enaknya video ujian online tuh bisa direkam nanti nggak lupa ya disampaikan oleh penguji. Ya silakan ditutup Rina.